Halo, hai. Pada hari ini saya ingin kita mengupas satu isu yang seringkali menjadi persoalan ataupun boleh dikatakan, saya boleh katakan ianya satu persoalan yang tidak lagi asing di dalam kehidupan pribadi anak-anak Tuhan. Ini adalah berdasarkan soal selidik dan kajian mengenai tantangan yang dihadapi anak-anak muda pada masa kini. Antara topik yang kita mau bawa pada hari ini adalah terbagi kepada dua perspektif. Yang pertama adalah keluarga yang tidak mengenal Tuhan dan keluarga yang mengenal Tuhan. Dan di dalam perspektif keluarga ini, saya percaya setiap pribadi kita memiliki latar belakang keluarga yang berlainan, yang juga datang daripada kepercayaan yang berlainan. Mungkin ada yang datang daripada yang tidak mengenal, tapi sesudah itu mengenal. Dan mungkin juga ada memang pada dasarnya keluarga memang adalah mengenal Tuhan. Tapi dilema ini dilema yang selalu dialami di dalam keluarga-keluarga tersebut. Antara dilema dia adalah yang sering dikatakan adalah terkadang keluarga berbalik kepada perbuatan lama yang telah ditinggalkan tetapi dilakukan semula. Ini topik yang saya ingin bicarakan, yang saya ingin bawakan kita kupas pada hari ini, terutamanya kepada anak-anak muda yang mengalami dilema di dalam situasi ini, dan bagaimana harus mengatasi, apa motivasi yang harus mereka lakukan di dalam diri mereka agar tidak down sekiranya terjadinya suatu perkara yang tidak diingini mereka, yang boleh buat mereka down terhadap family mereka. Untuk yang pertama adalah saya ingin bicarakan mengenai daripada keluarga yang tidak mengenal. Ini saya boleh katakan saya ambil kesaksian daripada pribadi saya sendiri, yaitu lebih mudah lagi untuk saya bagi contoh, karena ini terjadi juga di dalam kehidupan saya sendiri. Keluarga saya datang daripada keluarga yang tidak mengenal Tuhan, sama sekali tidak mengenal Tuhan, dan datuk saya adalah bekas bomoh yang mengamal hal-hal yang seperti yang kita tahu lah apa latar belakang bomoh itu. Menjadi seorang pribadi yang mengenal Tuhan di dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan bukanlah perkara yang mudah, bahkan tantangan yang sangat hebat, tantangan yang sangat dahsyat. Jujur saya katakan, sepanjang perjalanan bersama dengan keluarga yang tidak mengenal Tuhan, air mata yang banyak mengalir, bukan karena sedih, dan bukan karena kita membenci, tapi karena kita melihat sesuatu perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan sepanjang perjalanan bersama dengan family, tantangan yang paling besar yang dihadapi of course adalah daripada ibu bapa sendiri, karena mereka lebih mengenal siapa mereka, tidak kita dapat katakan dan tidak dapat kita lawankan mereka. Dan ketika saya menjalani proses dalam mengenal Tuhan, seringkali saya ingin memperbetulkan apa yang tidak betul dalam family, tapi seringkali itu juga menjadi halangan besar bagi saya, di mana family saya akan, especially my parent, akan marah. Dan siapa kamu untuk membetulkan kami, orang tuamu? Siapa kamu untuk menegur kami sebagai orang tuamu? Kami lebih mengenal siapa kamu daripada orang lain. So don't try to teach us. Itu ayat yang seringkali membuatkan pribadi saya jatuh dan membuatkan diri saya down. Ketika waktu saya mengenal Tuhan, ketika saya berjalan dengan Tuhan, proses yang saya alami itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat sakit. Dan ketika saya berdoa dan menangis, tidak ada jawaban. Seakan-akan tidak ada mukjizat yang terjadi, tidak ada perkara yang besar terjadi. Bahkan yang terjadi adalah musibah. Bagi saya adalah musibah, bagi saya adalah malapetaka. Ketika pertama kali mengenal Tuhan, secara sendirian berjalan itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Siapa yang harus memimpin? Siapa yang nak memimpin siapa? Siapa yang nak menegur siapa? Siapa yang nak mendorong siapa ketika itu? Hanya saya sendiri saja. Itu yang baiknya Tuhan. Saya katakan, untuk membawa keluarga kepada Tuhan, saya mengambil masa 5 tahun untuk berdoa sampai menangis, melutut, bersujud di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan tidak pernah tinggalkan saya adalah di mana ketika saya mengalami kesukaran saya, ada tangan Tuhan yang selalu membawa. Satu hal yang tidak pernah saya sangkakan pun, yang tidak pernah saya expect that will happen in my family, that my family will datang kepada Tuhan, dan perkara itu yang terjadi. Dan amat sesuai dengan firman Tuhan, katakan apa yang tidak kita fikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Walaupun bukan pada waktu Dia yang kita mau kan, walaupun bukan pada ketikanya itu juga kita mau benar itu terjadi. Dan mengambil masa sesuai dengan firman Tuhan bahwa segala sesuatu indah, itu indah pada waktunya. Dan saya yakin setiap keluarga yang mengenal Tuhan juga pasti ada tantangan dia sendiri. Tidak katakan keluarga yang mengenal Tuhan itu kehidupan mereka
lurus di hadapan Tuhan. Pasti ada badai dia juga yang menghadapinya. Dan itu yang terjadi juga dalam keluarga saya. Setelah keluarga saya mengenal Tuhan, apa yang terjadi adalah mereka masih lagi dengan perbuatan-perbuatan yang lama. Karena itu bukan suatu perkara yang mudah untuk mereka tinggalkan. Dan satu perkara yang sering kali mereka susah nak lepaskan adalah yaitu ketika mereka sakit. Nah, memang sudah pergi jumpa dokter, mereka memang sudah didoakan dan sebagainya. But intent akan ada pemikiran datang yaitu mencari ikhtiar. Perkataan mencari ikhtiar itu yaitu second option, pilihan kedua. Kemana mereka pergi? Pergi ke Bomo. Itu yang terjadi dalam keluarga saya. Karena bagi mereka, ya kita percaya dengan Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah cari dokter, tapi tidak salah sebagai manusia, itu kita mencari ikhtiar. Nah, itu yang sering kali dilontarkan kepada saya, sehingga akan membuat saya geram, buat saya down, buat saya depressed, kadang-kadang sampai saya marah mereka. Tapi to push family, especially yang oldest, orang-orang yang berusia seperti parent kita, bukan perkara yang mudah. Karena mereka sudah berpuluh tahun hidup di dalam suasana, hidup di dalam persekitaran. Bagi mereka itu adalah sesuatu perubatan bagi mereka, satu cara. Ketika dulu mereka belum mengenal Tuhan, that is the only way yang mereka tahu yang boleh mengobati mereka. Dan untuk dorongan kepada adik-adik ataupun anak-anak muda yang di luar sana, ketika kalian menghadapi cabaran seperti ini, tidak kisahlah, mungkin dia bukan datang kepada situasi sama seperti saya, tapi mungkin ada situasi yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam keluarga Anda, baik keluarga Anda tidak mengenal ataupun keluarga Anda yang mengenal, ataupun keluarga yang dalam proses ingin mengenal Tuhan. Satu dorongan saya adalah kepada kita supaya jangan mengalah, jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Dan ketika engkau menghadapi apapun badai yang mungkin menerpa dalam kehidupan kamu, yang mungkin kamu rasakan tidak ada orang mengerti, kamu merasakan tidak ada yang mau mendengar kisah kamu, satu pribadi yang saya ingin katakan yang seringkali setia kepada kita adalah Yesus, Tuhan kita. Dan pribadi saya sendiri, ketika saya menghadapi badai-badai seperti ini, sepertinya tidak ada orang yang mengerti, sepertinya tidak ada orang memahami. Saya berlari terus dan terus. Sekalipun harus mencucurkan air mata, saya berlari tersungkur di hadapan Bapa. Tersungkur di hadapan Dia mengatakan, Tuhan, saya tidak berdaya, Tuhan, saya tidak mampu. Yang itu yang saya seringkali saya katakan kepada Tuhan yang saya sembah. Dan saya percaya kalau kalian boleh berbuat hal yang demikian, percayalah, imanmu akan selalu dikuatkan. Karena tangan Tuhan itu selalu ada bagi kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Satu pegangan ayat itu yang selalu saya pegang, ada 4 firman Tuhan yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya ketika saya menghadapi badai. Karena ini yang telah dididik dan diajarkan untuk saya pegang, yaitu daripada Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang berbunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhanmu dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ini firman Tuhan yang selalu saya pegang. Selalu percaya, bersandar, dan akui Dia di dalam segala perkara yang kita lakukan. Itu juga di dalam Roma 5. Kalau kita boleh lihat di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Itu firman Tuhan yang sering kali saya pegang. Karena saya tahu bahwa ketika saya tidak mempunyai pengharapan di dalam manusia, tapi saya tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kita juga di dalam Matius, firman Dia kata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berlajalah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika saya menghadapi badai, firman Tuhan ini yang saya selalu pegang. Ketika menitiskan air mata, ini firman Tuhan yang seringkali comfort me di dalam keadaan-keadaan yang sebegitu kita sadar ataupun tidak bahwa tetapi Tuhan itu tidak pernah jauh. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan yang terakhir yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ini berbunyi seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan sepertinya ini dorongan yang saya ingin berikan kepada kita semua, terutama kepada anak-anak muda di luar sana, muda-mudi yang mungkin menghadapi dilema di dalam family mereka. Jangan putus asa dengan keluargamu. Jangan melepaskan tangan. Percaya, yakin, dan terus berdoa. Walaupun bukan ketika itu terjadinya mukjizat, terjadinya apa yang kita inginkan, tapi percaya, karena Tuhan mendengar setiap doa anak-anak Dia dari tempat tersembunyi. Tuhan akan menjawab. Just believe in Him, believe bahwa Dia Tuhan yang berdaulat, yang menguasai. Berserah, yakin, beriman, dan percaya kepada Dia. Pegang teguh firman Tuhan, karena firman itulah dasar kehidupan kita. Jadi pegang firman Tuhan, selidikilah firman Tuhan, dalami, karena hanya daripada firman Tuhan kita tahu apa isi hati Tuhan. Dan ketika kita tahu apa isi hati Tuhan, kita tahu bagaimana untuk mengasihi keluarga kita. Jadi itu saja dorongan kepada saya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati.